Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Aulia Azahra dengan NIM 2023 0510155. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu dengan judul Pengaruh Intervensi Tiongkok dalam Ruang Demokrasi dan Kebebasan Politik Hong Kong. Hong Kong merupakan wilayah yang menjadi daerah administratif khusus sejak tahun 1997. Hal ini diakibatkan penyerahan wilayah oleh Inggris kepada Tiongkok setelah Inggris menyewa wilayah Hong Kong ini selama 99 tahun. Nah, adanya penyerahan wilayah ini juga sekaligus mengesahkan Undang-Undang Daerah Administratif Khusus yang berkonsepkan One Country Two System. Apa itu One Country Two System? China setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan One Country Two System ataupun satu negara dua sistem, yang dimana Hong Kong akan menikmati otonomi luas kecuali untuk urusan pertahanan dan juga politik luar negerinya selama 50 tahun. Jadi penyerahannya itu dihitung dari 1997 hingga berlaku dari 47 lamanya. Nah, Hong Kong menjadi kawasan administratif khusus yang bermakna Hong Kong dibiarkan untuk memiliki sistem hukum tersendiri, sistem multipartai, dan sejumlah hak termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk berkumpul. Nah, untuk menjamin hak-hak tersebut, maka Hong Kong ini memiliki konstitusi mini yang disebut Basic Law dengan tujuan utama memilih pemimpin atau kepala eksekutifnya sesuai dengan prosedur demokratis dan juga hak pilih universal. Akan tetapi, Tiongkok ini sudah melakukan intervensi sebelum tahun 2047. Kan Hong Kong tadinya diberikan otonomi luas untuk melakukan kebebasan dalam segi politiknya ataupun segi ekonominya, tapi sebelum tahun 2047 si Tiongkok ini sudah melakukan intervensi terlebih dahulu, terutama dalam bidang politik, yang membuat banyak protes bagi masyarakat Hong Kong di mana-mana gitu kan. Nah, alasan kenapa sih intervensi intervensi Tiongkok ini dilakukan karena pertama itu menjaga stabilitas dan juga keamanan nasionalnya, dan juga menjaga kedaulatan dan stabilitas politik dan mencegah adanya intervensi asing. Makanya Tiongkok ini berusaha mengintervensi Hong Kong dalam segi politiknya dan juga segi ekonominya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bentuk intervensi politik dan hukum yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Hong Kong sejak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2020. Hong Kong diserahkan dari Inggris kepada Tiongkok pada tahun 1997 dengan janji akan tetap memiliki otonomi di bawah prinsip satu negara dua sistem. Janji ini memungkinkan Hong Kong mempertahankan sistem hukum, politik, dan juga kebebasan sipil yang berbeda dari Tiongkok daratan. Namun ketegangan antara masyarakat Hong Kong dan pemerintah terus meningkat, terutama setelah aksi-aksi protes besar sejak tahun 2003 hingga memuncak pada demonstrasi menolak RUU ekstradisi tahun 2019. Sebagai tanggapan, pada tahun 2020, pemerintah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional secara sepihak di Hong Kong. Undang-undang ini mencakup 4 pelanggaran utama: pemisahan diri, subversi terhadap kekuasaan negara, terorisme, dan juga kolusi negara dengan kekuatan asing. Karena definisinya sangat luas, undang-undang ini dinilai memberi ruang besar bagi pemerintah untuk menindak segala bentuk kritik dan perbedaan pendapat sebagai keancaman keamanan nasional. Dampaknya ini sangat signifikan terhadap kehidupan politik dan hukum di Hong Kong. Banyak tokoh pro-demokrasi ditangkap, partai-partai oposisi ini dibubarin, dan pemilu diubah agar hanya patriot yang bisa mencalonkan diri saja. Sistem hukum yang sebelumnya independen kini mulai dikendalikan oleh Beijing, dengan hakim-hakim keamanan nasional ditunjuk langsung oleh pemerintah. Media yang kritis terhadap pemerintah pun mengalami tekanan yang sangat berat. Sejumlah media ini ditutup, jurnalis ditangkap, dan kebebasan persnya nyaris hilang. Reaksi internasional pun muncul. Amerika Serikat mencabut status perdagangan khusus Hong Kong dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok dan juga Hong Kong. Inggris menawarkan jalur kewargaan negara bagi warga Hong Kong pemegang paspor British nasional atau bisa dibilang overseas,
Sementara negara-negara lain seperti Kanada dan juga Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mendalam. Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2020 ini menandai perubahan yang sangat besar dalam identitas politik Hong Kong dan menjadi simbol semakin menurunnya otonomi serta kebebasan yang dulu dijanjikan. Setelah dijelaskan bagaimana bentuk intervensi politik dan hukum Tiongkok setelah Undang-Undang Keamanan pada tahun 2020, di sini saya akan menjelaskan ada dalam aspek apa saja ruang demokrasi dan kebebasan politik di Hong Kong mengalami pembatasan akibat intervensi tersebut. Nah, dalam segi pemilihan umum. Pemilihan umum sebelumnya secara tidak langsung untuk Dewan Eksekutif ini diadakan pada tahun 1985 dan pemilihan umum secara langsung diadakan untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Namun pada akhirnya Beijing ini menolak demokratisasi lebih lanjut karena khawatir hal ini dapat melemahkan kendalinya setelah penyerahan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997. Lalu selain itu pada tahun 2014 Beijing ini mengusulkan sistem di mana kandidat untuk kepala eksekutif akan disaring terlebih dahulu oleh Komite Pro Beijing. Hal ini pada akhirnya menyebabkan protes besar-besaran dan yang dimana protes itu dinamain Gerakan Payung. Yang dimana Gerakan Payung itu masyarakat Hong Kong menuntut bahwa agar bisa memilih kepala eksekutifnya itu memilihnya secara demokrasi gitu, memilihnya rakyat gitu, rakyat yang memilihnya, nggak boleh ada campur tangan Beijing gitu. Lalu intervensi Tiongkok juga bukan hanya sampai itu aja. Dalam pembuatan undang-undang juga, konstitusi mini menjanjikan hak pilih universal yang pada akhirnya Beijing ini sudah menjanjikan kayak ya kamu nanti bakal bakal menjalani hak pilih secara universal, nggak ada intervensi apapun. Tapi Beijing ini selalu menunda dalam penerapan janji ini seperti itu. Nah, lalu setelah protes pada tahun 2019 dan kemenangan telak kandidat pro demokrasi dalam pemilihan distrik, Beijing justru menanggapinya dengan membongkar lembaga-lembaga demokrasi Hong Kong yang sudah rapuh. Dan pada 11 Maret tahun 2021, Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan resolusi yang semakin memperketat kendali Beijing seperti itu. Nah, itu adalah beberapa bentuk intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Hong Kong seperti itu. Kali ini saya akan membahas bagaimana dampak intervensi Tiongkok terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat sipil Hong Kong. Intervensi Tiongkok terhadap Hong Kong telah memberikan dampak signifikan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat sipil. Sebagai wilayah administratif khusus, Hong Kong awalnya dijamin kebebasannya melalui prinsip one country, two system yang memungkinkan wilayah ini mempertahankan sistem demokrasi dan kebebasan sipil yang berbeda dari sistem sosialis Tiongkok. Namun, dalam praktiknya, kepentingan nasional Tiongkok secara bertahap menggerus otonomi tersebut dan menimbulkan ketegangan politik yang akut. Pemerintah Tiongkok menuntut agar Hong Kong tunduk pada hukum dan sistem yang berlaku di daratan. Sementara masyarakat Hong Kong menolak penyamaan tersebut karena menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan dan identitas mereka. Salah satu bentuk nyata dari intervensi ini adalah meningkatkan campur tangan Beijing dalam urusan pemerintah dan sistem hukum Hong Kong. Dalam konteks kebebasan pers, tekanan terhadap media menjadi semakin kuat meskipun tidak terdapat sensor pra-publikasi seperti Tiongkok daratan. Media di Hong Kong mengalami tekanan politik dan ekonomi, terutama karena masuknya modal dari Tiongkok yang secara tidak langsung mempengaruhi arah pemberitaan. Di sisi lain, masyarakat sipil menggunakan media sosial sebagai ruang alternatif untuk menyuarakan pendapat dan mengorganisir gerakan sosial. Platform seperti Facebook menjadi sarana utama dalam mobilisasi massa, penyebaran informasi, serta pembentukan opini publik yang kritis terhadap kebijakan otoriter.
Interaksi di media sosial tidak hanya mencerminkan kesalahan publik, tetapi juga memicu emosi kolektif yang mampu memobilisasi aksi-aksi offline termasuk demonstrasi dan protes damai. Meski begitu, perlawanan terus tumbuh dan masyarakat Hong Kong tetap berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, serta hak untuk berbicara tanpa rasa takut. Meskipun kini berada di bawah bayang-bayang penindasan yang semakin menguat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana respon organisasi-organisasi internasional terhadap intervensi dan apa saja dampak global yang terjadi. Sejak Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada tahun 2020, berbagai organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, G7, dan LSM Hak Asasi Manusia mengutuk intervensi tersebut karena dianggap merusak prinsip satu negara dua sistem dan mengikis kebebasan demokrasi serta hak asasi di Hong Kong. PBB menyatakan undang-undang itu membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, serta mendesak revisi agar sesuai dengan standar HAM internasional. Uni Eropa mengecam pelanggaran deklarasi bersama Tiongkok Inggris 1984 dan menerapkan pembatasan ekspor serta kemudahan visa bagi warga Hong Kong. Amerika Serikat secara vokal mencabut status perdagangan khusus Hong Kong, menjatuhkan sanksi kepada pejabat terkait, dan menangguhkan perjanjian ekstradisi, menilai tindakan Beijing sebagai ancaman demokrasi global. Negara-negara G7 juga menyerukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan warga Hong Kong serta pemulihan institusi demokratis. Organisasi hak asasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mendokumentasikan penurunan kebebasan sipil, penangkapan aktivis, dan penutupan media independen, menggambarkan situasi Hong Kong yang kini berubah menjadi kota penuh ketakutan. Dampak global intervensi ini meliputi peningkatan skeptisisme terhadap Tiongkok, penataan ulang hubungan politik dan ekonomi dengan Beijing, serta gelombang migrasi warga Hong Kong ke negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia yang menawarkan perlindungan khusus. Ketegangan diplomatik meningkat karena Beijing menuduh intervensi asing dan pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara barat. Kasus Hong Kong menjadi simbol konflik ideologis antara demokrasi dan otoritarianisme, memperlihatkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan diplomatik dan perlindungan HAM, serta menimbulkan kekhawatiran akan efek domino pembatasan demokrasi di negara lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan. Jadi, intervensi Tiongkok terhadap Hong Kong sejak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2020 telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap dalam struktur politik, hukum, dan kehidupan masyarakat di Hong Kong. Prinsip satu negara dua sistem yang awalnya menjamin otonomi tinggi dan kebebasan politik bagi Hong Kong kini semakin terkikis akibat kebijakan-kebijakan yang memperluas kontrol Beijing. Intervensi pembatasan ruang demokrasi dan kebebasan politik terjadi secara sistematis, mulai dari pembubaran partai dan kelompok pro-demokrasi, penangkapan aktivis, hingga perubahan sistem pemilu yang hanya mengizinkan patriot pro-Beijing untuk maju dalam pemilu. Selain itu, sistem hukum yang sebelumnya bersifat independen juga memulai kehilangan ciri khasnya, dengan penunjukan hakim oleh eksekutif dan memungkinkan pemindahan kasus ke pengadilan Tiongkok daratan. Kebebasan pers pun ikut terseret dan juga tertekan, ditandai dengan penutupan media kritis dan penangkapan jurnalis. Pada intinya, dampak intervensi ini berdampak luas, dimulai dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat sipil. Hong Kong semakin terancam. Banyak respon yang terjadi, termasuk respon dari organisasi internasional. Namun, pengaruh global tersebut belum mampu mengembalikan tren pembatasan yang terjadi.